Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan, ya, kita masih membahas tentang perjalanan manusia ketika mereka setelah mereka melewati as-sirat, ya, mereka akan masuk ke suatu tempat apabila Allah Subhanahu wa taala meloloskan mereka untuk melalui as-sirat, maka manusia akan dimasukkan ke suatu tempat yang bernama al-qantarah, di mana di qantarah ini, ya, akan diselesaikan, ya, atau akan dibersihkan segala bentuk permusuhan di antara para penghuni surga. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam surga, diselesaikan terlebih dahulu permusuhan yang pernah terjadi di tengah-tengah mereka atau kezaliman yang pernah mereka lakukan di dunia. Nah, kemudian setelah itu selesai, ya, maka dibukakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga. Namun ada kejadian di dalam pembukaan pintu surga ini, ya, bahwa yang pertama kali dibukakan pintu surga baginya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang membuka pintu surga, dia bertanya terlebih dahulu, ya, siapa yang mengetuknya? Siapa yang mengetuk pintu surga? Ketika yang mengetuk itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barulah dibukakan, ya, pintu tersebut oleh malaikat. Kan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullah, ya, kita lihat sini, beliau mengatakan wa awwalu man yastaftihu babal jannah an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali, ya, meminta dibukakan atau dibukakan baginya pintu surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal umami ummatuhu. Ya, dan umat yang pertama masuk surga dari kalangan manusia adalah, dari kalangan umat manusia adalah umat beliau. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati salasatu syafaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat, 3 syafaat di hari kiamat. Amma syafaatul ula fayashfa'u fi ahli al-mauqif hatta yuqda bainahum ba'da an taraja'al anbiya. Adapun syafaat yang pertama, ya, maka beliau memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, ya, yakni orang yang berkumpul di padang mahsyar ketika itu, hatta yuqda bainahum ba'da an taraja'al anbiya, sampai perkara mereka diputuskan, ya, setelah para nabi, ya, berlepas tangan. Artinya mundur, mereka tidak mampu memberikan syafaat. Ya, Adam wa Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam anis syafa'ah hatta tantahi ilaih, sampai para nabi itu berlepas tangan atau mundur, yakni Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, ya, dari memberikan syafaat sampai berujung kepada beliau, sampai akhirnya mereka pun meminta syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma syafa'atu tsaniyah, ya, fa yashfa'u fi ahli jannah an yadkhulul jannah. Adapun syafaat yang kedua, syafaat yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, pada hari kiamat,
yakni beliau memberikan syafaat kepada penduduk surga agar mereka bisa masuk surga. Jadi masuk surganya alus surga itu dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hatani syafa'atan khassatan lahu. Maka kedua syafaat ini merupakan kekhususan bagi beliau. Tidak ada yang memberikan syafaat, ya, dua jenis syafaat ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma syafa'atu tsalitsatu fayashfa'u fi man istahaqqan nar. Adapun syafaat yang ketiga, maka beliau memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam api neraka. Ya. Ya, ada orang-orang yang dia sebenarnya berhak untuk masuk api neraka, tapi kemudian diberi syafaat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak jadi dia masuk neraka. Ya, masukkan ke dalam surga akibat syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat yang ketiga ini tidak hanya ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisa'ilin nabiyyin wasiddiqin wa ghairihim. Dan syafaat jenis yang ketiga ini bukan hanya ya pada diri beliau saja, namun pada seluruh para nabi. Dimiliki oleh seluruh para nabi, kemudian para siddiqin dan yang selain mereka. Jadi yang bisa memberikan syafaat, ya, syafaat ini artinya pertolongan, ya, untuk mengeluarkan atau ada orang yang berhak untuk masuk neraka, tapi karena syafaat seseorang dia dikeluarkan dari api neraka. Fayashfa'u fi man istahaqqan nar an la yadkhulaha. Maka mereka pun memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, ya, tapi tidak dimasukkan ke dalamnya. Jadi harusnya mereka dimasukkan ke dalam neraka, namun karena syafaat dari para nabi, para siddiqin dan yang selain mereka, orang-orang tadi tidak jadi dimasukkan ke dalam api neraka. Qala wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Demikian juga memberikan syafaat kepada orang yang sudah dimasukkan ke dalam api neraka untuk keluar darinya. Ya, jadi syafaatnya ada dalam bentuk apa? Dia sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka, tapi dikeluarkan karena syafaat. Ya, ada penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka karena syafaat yang diberikan oleh para nabi, para siddiqin dan yang selainnya. Ya. Ini ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita masuk ke dalam syarahnya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, qala yubayyinu Syekh rahimahullahu taala ma yantahi ilaihi amrul mu'minin yaumal qiyamah ba'da ijtiyazihim litilkal ahwal allati marra dzikru ahammiha. Maka Syekhul Islam di sini menjelaskan, Syekhul Islam rahimahullah menjelaskan, ya, tentang akhir keadaan kaum mukminin pada hari kiamat setelah mereka melalui keadaan-keadaan yang telah disebutkan. Ya, mulai dari bangkitnya mereka, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian putuskan perkara mereka, ya, ditimbang amalan mereka, diberikan catatan amalan mereka, kemudian haudnya Nabi, demikian juga haudnya Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian melewati as-sirat, kemudian melewati qantarah. Baik. Beliau mengatakan fa idza hudzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Setelah mereka dibersihkan dari segala macam permusuhan, dari segala macam pertikaian dan kezaliman, maka mereka pun dipersilahkan atau diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Namun, fahum la yadkhulunal jannata illa ba'da idznin minallahi ta'ala wa talabi fathi abwabiha. Ya. Namun mereka tidaklah memasuki surga kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Ta'ala, ya, dan setelah meminta agar pintu surga itu dibukakan. Jadi nggak langsung ngeloyor masuk ke dalam surga, enggak. Ya, pintu surga itu tertutup sampai kemudian, ya, dimintai izin untuk memasukinya. Ya, baru kemudian dibuka. Maka siapa yang dibukakan pertama kali surga itu baginya?
Kata beliau, wa awalu man yastaftihu babal jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali ya meminta dibukakan pintu surga tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali meminta agar pintu surga itu dibukakan. Kama fi sahih an Anas radhiyallahu anhu ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang datang dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hadisnya Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftahihu." Ya. Kata beliau, aku mendatangi pintu surga. Ya, pada hari kiamat maka aku pun meminta agar pintu surga tersebut dibuka. Fayaqulul khazin, maka yang menjaga pintu surga tersebut mengatakan kepadaku, man anta, siapa kamu? Fa aqulu Muhammad, maka aku pun mengatakan Muhammad. Fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qoblak. Ya, maka malaikat penjaga pintu surga tersebut mengatakan, ya, khusus untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga ini bagi siapapun sebelummu. Jadi malaikat ini diperintahkan dia nggak boleh membuka pintu surga kecuali kalau yang meminta itu pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya dalam Sahih Muslim, ya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang pertama kali meminta agar pintu surga itu dibukakan, barulah malaikat penjaga pintu surga membuka pintu surga tersebut setelah permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wal istiftahu talabul fathi wa fi hadha tashrifun lahu sallallahu alaihi wasallam wa idharun li fadlih. Al-istiftah artinya meminta dibukakan. Maka dari sini, ya, menunjukkan tashrifun lahu sallallahu alaihi wasallam, pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu surga itu dibukakan, ya, pintu surga itu dibukakan, ya, setelah permintaan beliau. Tentu kalau ada orang yang diizinkan yang istilahnya yang bisa melobi dibukakan pintu surga, tentu ini memiliki keutamaan tersendiri, ya, keutamaan yang tinggi, di mana pintu surga itu tidak dibukakan melainkan setelah diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketinggian, ya, tingginya kedudukan beliau, wa idharun li fadlih, dan juga untuk menampakkan keutamaan beliau yang luar biasa, sampai-sampai surga itu pintunya dibukakan setelah permintaan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa awwalu man yadkhuluha, ya, minal umami ummatuhu. Kemudian umat yang pertama memasuki surga tersebut adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li fadlihi, ya, li fadlihi ala sairil umam. Yang demikian ini karena keutamaan umat beliau daripada umat-umat yang lainnya. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Yang beliau juga mengatakan wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita adalah orang yang pertama, ya, masuk ke dalam surga. Ya, kita adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga, menunjukkan keutamaan umat beliau. Ya, jadi yang pertama kali masuk ke dalam surga, yang membuka pintu surga tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dari kalangan umat manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga itu juga siapa? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dalilu dzalika ma fi hadithi Abi Hurairah alladzi rawahu Muslimun min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Ini hadisnya tadi. Ya. Dan dalilnya adalah apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri yang menegaskan, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Maksudnya di sini adalah umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa qauluhu walahu Shallallahu Alaihi Wasallam fil qiyamati thalathatu syafa'at. Dan beliau mengatakan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat ini memiliki 3 syafaat. Ya. Ya, jadi ini sekarang beralih pembahasannya kepada syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya, Syekhul Islam mengatakan, dan pada hari kiamat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 syafaat. Tadi sudah kita baca di awal, ya, syafaat yang pertama, ya, syafaat untuk memulai penghitungan, ya, atau pengadilan bagi manusia. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat untuk dibukakannya pintu surga. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat untuk mengeluarkan orang-orang yang berhak untuk disiksa dalam api neraka. Jadi beliau jelaskan dulu tentang apa itu asy-syafaat. Baik. Qala asy-syafaat jam'u syafa'ah. Wasyafa'atu lughatan al-wasilah. Ya. Syafaat ini merupakan jamak dari syafa'ah. Dan syafa'ah secara bahasa artinya adalah wasilah, perantaraan. Wa urfan su'alul khair li ghair. Adapun secara urf, yang dimaksud dengan syafaat adalah meminta kebaikan bagi orang lain. Ya, meminta kebaikan bagi orang lain. Ya, jadi perantara kebaikan. Ya, perantara dalam kebaikan. Jadi dia meminta kebaikan, tapi bukan hanya untuk dirinya, atau bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ini namanya syafaat. Mustaqqatun minasyaf'il ladzi huwa diddul witr. Akar katanya ini diambil dari kata asyafa, yang merupakan, yang artinya lawan dari ganjil, genap. Ya, jadi ada seseorang ketika dia belum mendapatkan pertolongan, seakan-akan dia masih ganjil. Kemudian si pemberi syafaat ini seolah-olah menggenapkannya, sehingga dia bisa memperoleh kebaikan. Orang yang meminta syafaat ini seakan-akan dia masih ganjil. Ya. Kemudian datang orang yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada dia, maka genaplah. Faka'anna asy-syafi' dhamma su'alahu ila su'alil masyfu' lahu ba'da, ya, an kana munfaridan. Ya, seolah-olah orang yang memberikan syafaat ini menggabungkan permintaannya kepada permintaan orang yang diberikan syafaat, ya, setelah sebelumnya dia meminta sendiri. Jadi ada orang yang meminta, yang memerlukan, ya, bantuan, lalu datang si tukang pemberi syafaat tadi. Ya, dia ikut meminta kebaikan bagi orang yang pertama. Nah, ini dia seakan-akan melengkapi. Ya, jadi syafaat itu, ya, dia melengkapi permintaan, ya, orang yang pertama kali meminta. Ya, jadi ada orang yang meminta, ya, kemudian datang si pemberi syafaat. Ya sudah, saya bantu kamu, saya bantu lobikan. Nah, melobi, memberikan bantuan berupa apa? Permintaan lagi, agar semakin kuat permintaan tadi, sehingga orang yang pertama kali meminta itu mendapatkan, ya, apa yang dia inginkan. Ya, ini maksud dari syafaat. Ya, nah, seperti manusia, ya, kita ambil contoh prakteknya, ya, di padang mahsyar. Manusia meminta agar atau mereka menginginkan agar segera diputuskan perkara mereka. Ini yang menjadi hajat mereka. Maka datanglah Nabi SAW kemudian memintakan agar Allah Subhanahu Wa Taala menyegerakan, ya, pengadilan bagi penduduk, ya, penduduk atau bagi penduduk padang mahsyar ketika itu. Nah, itu syafaat. Jadi ada orang-orang yang meminta agar disegerakan urusan tersebut. Datang Nabi SAW ikut meminta, maka diraihlah apa yang diminta tersebut.
Kemudian Syekhul Islam menjelaskan bahwa di hari kiamat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 syafaat yang khusus. Memiliki 3 syafaat. 2 yang khusus bagi beliau, ya, 1 yang juga ada pada diri selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qaulu Syekh rahimahullah, dan ucapan Syekhul Islam rahimahullah, ya, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati 3 syafa'at. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat beliau memiliki 3 syafaat. Bayanun li syafa'ati allati yaqumu biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah biidznillah taala. Ini Syekhul Islam ingin menjelaskan bahwa, ya, menjelaskan tentang syafaat-syafaat pada hari kiamat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau menjelaskan tentang syafaat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 syafaat yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat dengan seizin dari Allah. Ya, dengan seizin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hakadha dzakara asy-syekh rahimahullah anwa' asy-syafa'ati huna mukhtasaratan. Ya, demikianlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan jenis-jenis syafaat beliau di sini secara ringkas. Ya. Wa hiya 'ala sabilil istiqsa ya 8 anwa'. Namun kalau diperinci lagi, barakallahu fiikum, ya, maka syafaat Nabi itu ada 8. Ya, di hari kiamat itu ada 8, tapi diringkas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadi 3. Karena bagian yang ketiga itu ada perinciannya. Ada perinciannya. Ya. Jadi ini ringkasan. Namun pada hakikatnya ada 8 syafaat yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hari kiamat. Qala ma huwa khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat tersebut ada yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma huwa mushtarakun bainahu wa baina ghairihi. Dan di antara syafaat tersebut, ya, ada yang berserikat antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang selainnya. Maksudnya, ya, syafaat tersebut bisa diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bisa diberikan oleh yang selain beliau. Oleh yang selain beliau. Taib, ya. Apa saja syafaatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang 3 atau yang 8 kalau kita perinci. Nah, ini insya Allah akan jadi pembahasan kita bi'idznillah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang syafaat-syafaat yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang berkenaan dengan hari kiamat. Baik, saudaraku kaum muslimin, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.